Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita belajar tema 4, subtema 2. Ya, ini tentang pekerjaan di sekitarku. Nama lainnya pekerjaan, masih ingat? Profesi ya, itu nama lainnya pekerjaan. Baik, pelajaran satu ini pertama kita membahas tentang inti cerita dalam buku sastra. Ya, buku sastra itu mungkin berisinya itu tentang cerita. Ya, cerita banyak ya cerita ya. Ya, ini di sini unsurnya yang perlu kalian ketahui, ini pertama ada tokohnya atau pemeran, peristiwa, itu berarti ya suatu kejadian dalam cerita itu namanya peristiwa. Terus inti cerita. Inti cerita ini berarti cerita tersebut itu mengenai apa itu atau nama lainnya tadi inti cerita. Di sini itu ada contoh teks sastra atau cerita di buku kalian, buku pena, yang judulnya Pak Kadir ya di sini ya, mengenai Pak Kadir. Di situ mungkin ada ceritanya. Kalian bisa baca di situ ya. Nah, lanjut. Kalau kalian baca Pak Kadir ya, cerita Pak Kadir di situ ada tokohnya, ada peristiwanya, ada inti ceritanya. Di sini tuh contohnya seperti ini ya. Kalau kalian belum baca silakan baca. Tokohnya apa di situ? Tokohnya itu Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwanya apa? Ini terjadi serangan wabah hama di sawah para petani, itu peristiwanya. Berarti kejadian yang terjadi ya. Terus intinya apa? Inti dari cerita itu dari awal sampai akhir itu intinya Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian akibat hama. Terus berkat kerja keras, akhirnya itu kesulitannya dapat diatasi. Ini inti cerita. Jadi kalau mau jawab itu kalian harus baca dulu dari awal sampai akhir dengan teliti. Ya, nanti bisa membuat inti cerita. Terus, nah, di sini Ustaz akan menjelaskan unsur cerita. Kemarin kalian telah mengerjakan latihan. Nah, di sini Ustaz jelaskan lagi, akan menjelaskan sedikit tentang unsur dalam cerita. Secara garis besar, unsur dalam cerita itu dibedakan menjadi dua. Pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Contohnya apa? Tema, tokoh, watak, alur, sudut pandang, dan amanat. Ini disebut unsur intrinsik karena ada di dalam cerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik ini berada di luar cerita, tapi masih ada hubungannya dengan cerita. Contohnya apa? Kondisi pengarang, ya pengarang cerita saat sedang menulis, misalkan penulis cerita itu menuliskan ketika terjadi perang atau ketika saat hujan turun, diceritakan di situ ya. Itu bisa. Yang kedua, bisa juga biografi pengarang. Jadi riwayat seorang penulis atau pengarang cerita itu dimasukkan ke dalam buku sastra. Itu masuknya unsur ekstrinsik. Ya, jadi ingat-ingat ya, kalau intrinsik itu di dalam cerita, kalau ekstrinsik itu di luar cerita. Nah, selanjutnya dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Teknologi itu nama lainnya bisa juga alat. Semakin zaman modern, alatnya juga semakin canggih.
Nah, di sini contoh alat yang canggih tapi digunakannya itu negatif atau buruk terhadap lingkungan. Jadi bisa berbahaya. Di sini ada gambar pukat harimau. Ini merupakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Kenapa? Karena semua ikan itu terkena perangkap. Ya, yang baiknya kan kita menangkap ikan yang besar-besar. Yang kecil itu kita tidak tangkap, biarin mereka besar. Nah, kalau alat pukat harimau, semuanya ditangkap, ikan yang masih kecil, yang besar, termasuk tadi ya, hewan-hewan yang ada di laut itu bisa ketangkap pukat harimau. Nah, ini berbahaya karena tidak ramah lingkungan. 2, ya, kita harus menggunakan tadi ya alat-alat yang ramah lingkungan. Contohnya ya tadi ya, kalau menangkap ikan itu jangan secara besar-besaran. Itu bisa berbahaya. Jadi kita harus bertahap, ngipil istilahnya ya, dalam mencari ikan tuh menangkapnya itu sedikit-sedikit, jangan langsung semua. Terus tidak boleh menggunakan racun, tadi tidak menggunakan pukat harimau seperti gambar tadi. Terus tadi jika kita menangkap ikan masih kecil ya, dagingnya masih enggak ada sedikit, kita lebih baik lepas. Misalkan kalian nangkap ikan di sungai atau di laut, dapat ikannya kecil, masih kecil dan enggak ada dagingnya, kalian lepas saja, biarin ikannya hidup, nanti kalau sudah besar kalian bisa tangkap. Ya, jadi tadi harus memperhatikan alam supaya alamnya itu terjaga. Nah, di sini ada diagram Venn tentang perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nah, kalau tradisional bedanya dulu ya, ini menggunakan perahu layar. Terus menggunakan alat tangkap sederhana, mungkin jaring, mungkin pancing, dan tadi perahunya tidak menggunakan mesin, masih menggunakan layar, jadi masih menggunakan bantuan angin. Sedangkan nelayan modern, ini perahunya bermesin, perahunya itu, kapalnya itu besar, alat tangkapnya modern, dan menggunakan gelombang suara sonar. Jadi untuk ini kapal modern itu bisa melihat ikan di bawahnya. Jadi kalau ada ikan banyak nanti bisa dilihat di situ. Nah, persamaannya apa nelayan tradisional dan modern? Persamaannya pertama sama-sama mencari ikan. Kedua, ikan yang ditangkap itu nanti dijual. Ketiga, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Jadi kalau sama-sama gelombangnya besar, baik nelayan tradisional atau nelayan modern, itu tidak berani ke laut karena resikonya tinggi. Ya. Terus, jenis pekerjaan suatu kegiatan ekonomi. Nah, di sini kita akan mengkerucut ya. Kemarin kita telah belajar kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat ya, kegiatan di dataran rendah, dataran tinggi, terus dataran di pantai, ya, itu. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu dikelompokkan menjadi 3. Pertama, kegiatan produksi. Ini artinya apa? Produksi itu artinya menghasilkan barang atau membuat barang. Kedua, ada distribusi. Ini menyalurkan barang. Yang ketiga, ada konsumsi, yaitu menggunakan atau memanfaatkan barang. Nah, di sini ada contohnya sketsa kegiatan ekonomi tentang teh. Pertama, ini ada petani teh. Petani teh itu menghasilkan teh. Ini masuknya produksi. Teh yang telah dipetik itu nanti masuk pabrik. Di pabrik diolah lagi, ini masuknya produksi. Nah, ketika diolah sudah jadi, teh lalu dikirim menggunakan truk ya. Ini namanya kegiatan distribusi, menyalurkan. Terus teh yang sudah dikirim truk diantar ke supermarket.
ke pasar, ya. Ini namanya distribusi, ya, ke pedagang teh. Lalu kita ini beli teh. Nah, kita meminum teh ini namanya konsumsi karena kita minum teh. Nah, kegiatan di sini ada contoh nih kegiatan produksi. Nah, kalian tadi sudah melihat video. Nah, itu merupakan pekerjaan profesi berkaitan dengan produksi. Tadi kalian sudah melihat ada petani, ya. Pekerjaan petani itu merupakan produksi. Yang kedua ada nelayan, itu juga merupakan produksi. Petani menghasilkan bisa padi, bisa jagung, nelayan menghasilkan ikan. Terus tadi dari video tadi itu ada tambahannya seorang pengrajin. Pengrajin juga bisa dibilang kegiatan produksi karena menghasilkan barang. Nah, baik, sekian pelajaran hari ini, ya. Kira-kira di rumah kamu ada kegiatan apa saja yang berhubungan dengan produksi? Coba ya kalian cari tahu, adakah di lingkungan rumah kalian yang pekerjaannya berkaitan dengan produksi? Silakan diamati, ya. Ustadz akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.